Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, sabda Tuhan hari ini adalah undangan yang sangat pribadi dari Yesus sendiri. Datanglah kepadaku. Ini bukan seruan abstrak atau undangan umum yang kosong makna. Ini adalah panggilan lembut dari seorang Allah yang tahu betul bagaimana rasanya menjadi manusia. Seorang Allah yang pernah lelah, pernah dicemooh, pernah dikhianati, dan tahu rasanya memikul beban berat hidup ini. Yesus berbicara kepada kita semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mungkin beban itu adalah beban batin, rasa bersalah, kegagalan, dan ketakutan. Mungkin beban itu adalah relasi yang rusak, ekonomi yang sulit, kesehatan yang lemah, atau pergumulan moral yang terus-menerus. Apapun beban itu, Yesus tidak memerintahkan kita untuk menyelesaikannya sendiri. Ia berkata, "Datanglah kepadaku." Datang kepada Yesus berarti membawa seluruh hidup kita ke hadapannya tanpa topeng, tanpa pura-pura. Jika kita merasa lelah karena berusaha hidup jujur di tengah dunia yang penuh kompromi, datanglah kepadanya. Jika kita tergoda untuk hidup dalam kesenangan sesaat dan keuntungan tidak jujur, datanglah kepadanya. Jika kita merasa jatuh dalam dosa yang sama, gagal dalam peran sebagai suami, istri, orang tua, biarawan, atau umat Kristiani, datanglah kepadanya. Bahkan jika hidup terasa tidak adil dan Tuhan seolah jauh, datanglah tetap kepadanya. Saudara-saudari, kita tidak dipanggil untuk mengikuti aturan demi aturan itu sendiri. Kita dipanggil untuk mengikuti Yesus, dan hanya ketika kita sudah datang kepadanya, kita akan memahami bahwa aturan dan ajaran moral itu bukan beban, melainkan pagar cinta yang menjaga hubungan kita dengan Dia. Yesus juga mengundang kita untuk memikul kuknya. Kuk adalah alat untuk memikul beban, tetapi ini adalah kuk yang dipasang oleh Yesus sendiri, kuk yang penuh kasih. Santo Paulus berkata, "Kristus telah memerdekakan kita. Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan." Artinya jika kita menolak kuk Kristus, kita akan tetap memikul kuk lain, yakni kuk dosa, kuk egoisme, kuk nafsu, dan kesombongan. Mengenakan kuk Kristus berarti menyerahkan hidup dengan sukarela kepadanya dan mengikuti Dia kemanapun Ia membimbing kita. Jalan itu tidak selalu mudah. Kadang ada salib, ada air mata, tapi pengalaman rohani membuktikan Ia selalu membawa kita kepada kebahagiaan yang sejati, yang tidak tergantung pada situasi, tapi bersumber dari hati yang taat dan percaya. Yesus tidak menjanjikan hidup bebas dari beban, tetapi Ia menjanjikan bahwa jiwa kita akan mendapat ketenangan. Kita tahu ada orang-orang yang meskipun hidupnya penuh penderitaan, tetap memancarkan damai. Mereka telah mengalami apa yang Yesus janjikan, karena mereka mengenakan kuknya dan berjalan bersamanya setiap hari. Kalau kita belum pernah mengalami damai seperti itu, mungkin inilah saatnya untuk mulai. Mulailah dengan menyerahkan kepada Yesus apapun yang kita tahu Ia minta dari kita hari ini. Mungkin itu keputusan untuk melepaskan dosa, memaafkan orang yang menyakiti, atau memulai kembali hidup doa. Mungkin terasa berat, tapi di balik pengorbanan itu akan datang ringan dan sukacita yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Saudara-saudari terkasih, Yesus tidak memaksa, Ia mengundang. Datanglah kepadaku, belajarlah daripadaku, dan kamu akan mendapat kelegaan. Hari ini marilah kita menjawab undangan itu. Kita datang bukan karena kita kuat, tapi justru karena kita lemah.
Dan disitulah Yesus akan mengangkat kita, bukan dengan beban baru, tapi dengan kasih karunia dan damai yang menenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa